Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok blockchain tugas keempat ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Teman sekelompok kami ada saya, Raka Satria Pratama, ada Xavier Samuel, ada Darel Johan, ada Azura, dan ada Muhammad Rehan. Kita memilih soal nomor 2 dan nomor 4. Untuk nomor 2, boleh diterangkan oleh Azura, silahkan. Kedua, perbedaan utama antara enkripsi simetrik dan kedua gunakan bersama dalam blockchain. Enkripsi simetrik dan asimetrik adalah dua metode enkripsi yang berbeda, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Enkripsi simetrik, dalam enkripsi simetrik, kunci yang sama digunakan untuk mengekripsi dan mendekripsi data. Proses enkripsi ini sangat cepat dan efisien untuk menangani sejumlah besar data. Namun keamanannya kurang karena hanya satu kunci yang digunakan untuk kedua proses tersebut. Lalu ada enkripsi asimetrik. Dalam hal ini dua kunci berbeda yang digunakan. Satu kunci atau publik untuk mengekripsi data, kunci lainnya atau privat untuk mendekripsi data. Hal ini lebih aman daripada enkripsi simetrik karena menggunakan dua kunci berbeda. Namun, proses enkripsinya lebih lambat dan biasanya digunakan untuk mentransfer jumlah data yang lebih kecil. Dalam konteks blockchain, kedua jenis enkripsi ini sering digunakan bersama-sama untuk memanfaatkan kelebihan masing-masing. Enkripsi asimetrik digunakan dalam blockchain untuk memastikan keamanan dan privasi transaksi. Misalnya, pemegang mata uang kripto menggunakan kunci privat untuk memverifikasi bahwa mereka adalah pemilik mata uang kripto mereka. Sementara itu, enkripsi simetrik dapat digunakan dalam kasus di mana efisiensi adalah prioritas, seperti saat menangani sejumlah besar data. Oke, selanjutnya yang pilihan kita nomor 4 yaitu mengapa penting untuk menjaga keamanan kunci pribadi dalam menggunakan enkripsi asimetrik dalam blockchain. Jadi di sini ada beberapa alasan. Yang pertama itu tentang kerahasiaan data. Jadi kunci pribadi ini tuh digunakan untuk mendeskripsi data yang dienkripsi dengan kunci publik. Nah, kalau kunci pribadi itu jatuh ke tangan yang salah, data yang dienkripsi dengan kunci publik tersebut dapat dengan mudah dibaca sama pihak yang tidak berwenang. Jadi ini juga bisa mengancam kerahasiaan transaksi dan informasi pribadi yang disimpan di dalam blockchain. Terus yang kedua terkait dengan keautentikan. Jadi kunci pribadi atau private key ini digunakan untuk menandatangani atau men-signing transaksi yang membuktikan bahwa pemilik kunci tersebut adalah yang sebenarnya. Nah, kalau pemilik kuncinya itu diretas atau dicuri, seseorang dapat menandatangani transaksi atas nama pemilik kunci dan melakukan tindakan yang merugikan. Terus yang ketiga itu tentang integritas data. Ini kenapa sih alasannya tentang integritas data? Karena kunci pribadi juga digunakan untuk memastikan integritas data. Nah, jadi kalau data dalam blockchain telah diubah tanpa otorisasi, tanda tangan digital dengan kunci pribadi itu nggak akan cocok. Dan hal ini juga akan menjadi tanda peringatan bahwa data telah diubah atau dimodifikasi. Selanjutnya bisa dijelaskan sama Raka. Oke, baik, terima kasih Xavier. Untuk poin yang keempat adalah keamanan dana. Dalam blockchain seperti Bitcoin, kunci pribadi juga dapat digunakan untuk mengendalikan akses ke koin dan aset digital tertentu. Jika seseorang telah mendapatkan akses kunci pribadi, maka mereka dapat mentransfer koin ke dompet mereka sendiri dan yang pemilik aset akan dapat kehilangan asetnya. Yang kelima adalah kunci enkripsi publik. Kunci publik yang merupakan pasangan kunci dari kunci pribadi digunakan oleh orang lain untuk mengenkripsikan pesan atau transaksi yang akan Anda terima. Untuk menenkripsikan pesan tersebut, Anda perlu memiliki kunci pribadi yang sesuai. Jika kunci pribadi hilang atau diretas, Anda eh, tidak dapat mengakses pesan atau transaksi yang ditujukan kepada Anda. Dan untuk yang keenam adalah untuk keselamatan keuangan dan reputasi. Kehilangan kunci pribadi atau kebocoran keamanannya dapat berdampak serius pada keuangan serta reputasi Anda dalam komunitas blockchain.
Kesalahan dalam menjaga kunci pribadi dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan dan juga dapat merusak kepercayaan orang lain terhadap kita sebagai pengguna blockchain. Kesimpulannya, menjaga keamanan kunci pribadi itu sangat penting dalam penggunaan enkripsi asimetrik dalam blockchain untuk melindungi data, keuangan, dan reputasi. Pemilik kunci pribadi harus memahami dan menerapkan praktik keamanan yang ketat, serta menyimpan kunci pribadi di tempat yang aman, menggunakan dompet, perangkat keras, dan tidak membagikan kunci pribadi kepada siapapun yang berenang. Mungkin sekian hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.